Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan trader bertopeng. Kita masuk di hari keberapa ya? Ini tanggal 20 tradingnya. Sesi pagi hari kita cari market yang berpotensi profit, guys. Masih dengan strategi yang sama, trading plan yang sama. Kita lihat apakah profitable atau losable. Oke, saya lihat di sini ada downtrend. Jadi kita akan mulai tick rally. Seperti biasa kalau tick rally-nya gagal ya di kompensasi. Bagaimana kompensasinya? Kompensasi setiap level adalah dikalikan 3 dari modal awal. 15.000 berarti level 1-nya 45.000, level 2-nya 135.000. Terus saja dikali 3 sampai habis itu modal. Kita lihat ketahanan modal kita. Evaluasinya apakah saat kita entry market itu sudah feelingnya sudah bagus, atau kita membaca indikatornya sudah baik, atau kita masih terdistorsi. Nah, masuk kali pertama masuk. Oke, kita lihat lagi, kita lanjut di euro ya. Ini trading tanggal 20 ya. Tanggal 20 sesi pagi jam 8 setengah 9 lewat lah. Kita lihat tick rally kedua masuk juga kayaknya nih teman-teman ya. Jadi ilmu tick rally ini dari channel Rambayana Trader. Kalian bisa googling, nanti linknya juga saya tambahkan di deskripsi lah. Itu memang salah satu tempat saya belajar, menginspirasi. Jadi ya namanya belajar kan perlu praktek. Nah, ini channel praktek saya, masih di akun demo. Kalau udah akun real pasti beda feelingnya ya. Tick rally yang kedua masuk, sekarang tick rally yang ketiga. Trending masih turun, tapi kalau ternyata candle ini naik, kita kompensasi saja teman-teman. Ini as simple as that sebenarnya strateginya. Tinggal bagaimana kita menganalisa marketnya tepat atau enggak, kita masuk ke marketnya ragu atau enggak. Sebenarnya dengan trading plan yang bagus teruji seharusnya tidak buat kita ragu untuk masuk ke market ya. Karena kenapa tadi pasang atau prediksinya turun atau pasang sell? Karena formasi yang terbentuk SMA 51, SMA 20, SMA 5 ini membentuk tren turun. Jadi kita lihat 15.000 tren turun. Ini tick rally yang ketiga masuk juga beko. Sekarang tick rally yang keempat. Lumayan ya pagi ini market euro USD sangat bersahabat sekali kan dengan strategi yang saya praktekkan. Jadi sekali lagi ini masih di akun demo, jangan tergiur dengan jumlah pura-pura tergiur ya, cuma 14 juta, tapi jumlah yang besar, apalagi saya lagi nggak punya duit. Ini kali keberapa tadi ya? 34, lupa. Oke, masuk ke detik 15, potensi masih masuk. Kita lanjutkan kali berikutnya. Seperti biasa, jatah tiap sesi adalah 2 nyawa. Mana kalau 3 nyawa? Ya bebas, 3 nyawa boleh, nggak ada yang atur. 4 nyawa boleh, nyawanya tidak terbatas boleh juga, tergantung style trading kita masing-masing. Tapi saya pribadi lagi membentuk style kesana, jadi tidak perlu setiap saat melototin market. Kita masuk marketnya
ketika kita baca momen sesuai trading plan. Oke, 30 detik ke depan apakah masih masuk? Kalau masih masuk lumayan ya, udah berapa candle kita masuk 5, 4, pokoknya nggak usah dihitung lah. Yang jelas nanti kita lihat pencapaian di tanggal 20 April ini akan seperti apa. Yang jelas teman-teman jangan bosan untuk nonton video pembelajaran ini, karena selain buat catatan saya pribadi, ini menjadi pembelajaran buat teman-teman yang sedang mencari-cari cara trading yang baik. Ingat, tidak ada yang holy grail, tidak ada yang pasti untung terus. Ya, kita lihat ke belakang, look back, ada di area swing zone mungkin ya istilahnya. Resisten become support become resisten. Ini akan mantul sebenarnya ke atas, tapi ya kita masih dapat momen sebenarnya untuk bisa menutup nyawa. Ini buktinya tick rally-nya masih masuk terus ya, kita nggak kepancing dengan sudah masuk di area swap zone atau resisten become support become resisten. Dan ini saya tetap belajar untuk bisa disiplin money management. Sebenarnya bukan disiplin, cuman strategi MM-nya yaitu kompensasi sampai dengan habis, sampai bengkak ya, modal habis gitu. Jadi nanti bisa terlihat saya kompensasi bisa sampai level 5 atau 6 masa dari modal yang ada. Nanti kita lihat di akun atau di pencapaiannya di Excelnya. Oke, ini masih lanjut tuh tick rally, ini masih 1 nyawa ya. 1 nyawa masih panjang juga nih. Memang lagi hoki ini masuk tradingnya, masuk marketnya, masuknya trading market begini ya. Kadang ini namanya kalau jualan, kadang dia lagi untung, kadang dia nemu ruginya, namanya juga dagang ya. Jangan ngarepin untung terus, apalagi di zaman corona ini. Pandemik, kalau kata anak saya pandemik corona COVID-19. Tapi buat trader terus aja ada aktivitas, karena ya cuma di depan smartphone-nya, cuma di depan laptop. Ini tick rally-nya luar biasa, panjang juga ya, udah hampir berapa menit ya, 8 menit tick rally terus nih, 8 candle, 8 candle, mantap juga kali 12.000 dapat ya kali ya, 1000-an. Masih di sesi pertama, para hadirin sekalian. Jadi saya belajar ada di 3 channel yang menginspirasi saya untuk latihan trading dan suatu saat akan masuk di akun real, yaitu Rambayana Trading, terus Jalan Pintas, terus satu lagi apa ya, lupa saya, itu satu lagi ya yang orang Garut itu, Ergia ya, maksudnya inspiring lah, orang ternyata bisa trading for living. Karena salah satu cita-cita saya yaitu bekerja di rumah. Bekerja di rumah gimana? Ya banyak sekali kalau sekarang dunia internet marketing gitu. Oke, ini masuk lagi nih, padahal mau dikompensasi. Gimana nih, Kat? Gimana, Kat? Ayo, 9. Oke. Kan ternyata tidak masuk, kita kompensasi. Kompensasi level 1. Kita lihat level 1 apakah masuk. Kalau masuk, nanti kita lanjut ke sesi paginya. Nah, ini udah mencapai
titik support nih. Dia akan balik dia market. Akan balik. Ya harapannya ada satu candle aja yang merah untuk menutup nyawa. Mungkinkah ada satu candle yang merah? Ya mungkin aja. Itu candle definisi. Ya makanya kita lihat juga ketahanan modal. Jadi kita sudah tahu nanti kalau modal kita bakal habis di level sekian, tapi kita juga punya possibilities. Level 1 lewat kompensasi, level 2 135.000 dijalankan 47 detik 45. Oke, kita rapihin dulu, sambil rapihin ini kompensasinya biar enak, biar tinggal tap. Oke, selanjutnya 405 kalau nggak masuk 20 detik lagi. Kita lihat, oh 16. Kita lihat lagi ke belakang. Iya, memang sudah saatnya untuk first time back. Biasanya ada reaksi dulu dari buyer karena harga kembali ke titik itu, akan ada reaksi. Nanti dia lihat apakah breakout. Nah, level 3 ya, 45 ya, level 5, level 1. Nah, level 3 ini kompensasi di hari ini. Kita tunggu 30 detik ke depan. Kalau masuk, kita lanjut di nyawa kedua. Oke, 20 detik lagi. Kayaknya sih masuk nih. Ya, 300 ribuan untuk bersih. Oke, bisa nutup. Kenapa kompensasi? Karena bisa menutup loss dari trading sebelumnya. Dan itulah manajemen. Oke, masuk. Kita akan lanjutkan dengan sesi pagi nyawa kedua. Alhamdulillah sudah jadi 14.600.000-an. Kita jangan lupa balikin. Nah, sekarang udah tembus ya. Oh, tapi di belakangnya masih ada juga tuh level support. Oke, nyawa kedua ini saya lihat ada potensi di crypto IDX jam 11 dilihat market memang turun, tanda dengan adanya lower low. Jadi ya kita 4321 pas prediksi saya. Tapi ini gapnya ini banget ya, gapnya bisa begini ya harga ya, ngacleng gitu, gapnya ke bawah ngacleng. Tapi ya kalau ternyata loss ya kompensasi, karena biasanya ketika menyentuh SMA 5 akan ada reaksi dulu di candle berikutnya, akan ada reaksi langsung atau di candle selanjutnya. Yang jelas ini juga mencapai titik lower lagi, pasti ada reaksi ke bawah, pasti akan ada reaksi. Jadi nggak usah takut untuk kompensasi. Level 1 tadi jam 8 bagus ya marketnya, kita bisa take rally sampai berapa kali ya, 7 atau 8. Nah sekarang karena dari pertama nggak masuk, kita masuk ke level 1 kita masuk. Nah inilah kadang-kadang mengejar di detik kedua ternyata lancar jaya koneksinya. Nah, kalau di detik ke 1 juga masih di atas opennya ke posisinya. Oke, kita tunggu di level 1 apakah closing. Oke, belakang harusnya bisa close nyawa kedua di pagi hari ini. Jadi kita nanti lanjutkan di sesi siang.
Saya baginya pokoknya pagi, siang, malam, kayak minum obat aja lah. Jadi siang malam 2 nyawa. Teman-teman kalau mau 3 nyawa, 4 nyawa, 5 nyawa, terserah, bebas sebenarnya. Ini hanya konsep yang dari apa diajarkan oleh Kang Rambayana Trader. Oke, masuk Weko 82.300. Kita lihat nanti di sesi siang. Baik, di sesi siang ada uptrend, kita mulai take rally. Tapi gapnya yang ngeri-ngeri ini, ada gap di candle hijau 1 kedua. Kita tetap open position baik karena formasi dari SFA yang tercipta. Tetap dengan konsep sama, manajemen sama, dan modal yang berbeda. Seberapa jauh kita bisa profit, konsisten profit. Kalau konsisten WD-nya belum bisa karena ini akun demo. Oke, TKL yang kedua di sesi siang nyawa yang pertama. Sesi siang ini jam 15.25 ya. 15.25. Kalau dilihat dari pencapaian sebelumnya ini udah nambah lebih bagus ya harusnya. Nanti ya setelah sesi malam saya share pencapaiannya. Jadi harapannya bisa evaluasi, meskipun belum bisa evaluasi secara komprehensif. Namanya juga trader pemula ya. Evaluasi aja. Ini sekarang di level 1 kompensasinya. Level 1 ya, balik lagi ke evaluasi entry market terutama. Wah, kita akan entry, kapan kita akan putuskan entry sehingga tidak terjebak dengan arah tren yang ternyata berlawanan dari indikator-indikator yang sudah kita percayai. Oke, sekarang ini percaya yakini bahwa indikator ini menunjukkan uptrend. Nah, saya bisa evaluasi, saya terlalu memaksakan masuk market atau sebenarnya normal-normal saja. Ini masuk ke kompensasi level 2 135.000 ya. Level 2 dengan posisi uptrend karena terbentuk higher low sama higher high. Mungkin akan ada baliknya ketika mencapai puncak di gunung sebelumnya nih. Formasinya apa ya, candle? Saya nggak apa formasi candle. Mungkin nanti sambil belajar, sambil jalan, sambil menghafalkan formasi candle yang terjadi. Ini jalan 15 detik, sudah sesuai arah dengan open posisi yang kita masukkan. Balik lagi, lihat bisa begini market tuh ketika mencapai detik-detik injury time. Masuk, kita pasang lagi kompensasi level 3 405.000 dengan gross earningnya 740. Kita siapkan kompensasi level
4. Kita rapikan dulu supaya nanti gampang, karena di beberapa sesi trading sebelumnya saya dapat kendala pada saat untuk memasukkan nilai kompensasi, jadi harus masukkan 3 kali gitu. Nah, itu kan jadi kerjaan lagi, mencoba tapi dan harus masuk nih kompensasi level 4. Kompensasi level 3. Oh, masuk level 4. Nah, ini tuh kan, jadi saya harus ini 3 kali level 4 nya. Nah, tadi agak error ini masukin nilai investmentnya. Ya nggak apa-apa, ini sebagai informasi. Ini harusnya sih jumlahnya 1.200.000-an ya, ini 1.600.000 lebih, jadi 1.200.000 cocok. Nanti selanjutnya 1.200.000 kali 3,6 3,6 200 kali 3,6. Oke, kita siap. Belum masuk. Oke. Kayak demo 2 ya apa lah, 2 juta harusnya 2, harusnya 1,2 kurang atau ya 2 juta 25 2 juta. Wah, ini agak kacau nih masalah koneksi nih, agak mengacaukan MM, tapi intinya kan kita sudah masuk level 5 tadi ya. 1, 2, 3. Iya, level 5. Level 5, level 6. Antara level 5 sama level 6. Maaf, ini trading di sini agak berantakan gara-gara koneksi. Ya udah, sekarang berarti kita akan trading di 5,6 juta. 5,6 ya. Kalau 5,6 ini loss, berarti ya sisanya 5,5 itu yang kita akan tradingkan. Dan kalau loss, akhirnya mati. Evaluasinya apa? Koneksi tadi. Ya, tapi memang dari sisi candle juga turun ya tuh. Dia baru bereaksi ketika menyentuh SMA 20. Bisa dilihat ada candle merahnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau saya level 1, level 2, level 3, level 4, level 6. Level 6. Kalau 5,6 masuk, berarti masih selamat level ini. Tapi evaluasinya tadi ya, level 6. Ada baiknya gimana strateginya, kompensasinya. Oke, masuk. Kita lanjut nanti di sesi siang yang kedua. Sesi trading siang nyawa kedua. Saya baca di HLT Index dan trend and sell atau prediksi down. Tentu saja juga terbentuk ada bawah high, bawah high dan bawah low. Ya, prediksi bawah kita masuk ke kedua 15.000.
sekarang 15 jutaan. Masukkan ke kedua di sisi yang sebelumnya agak chaos untuk kompensasi, tapi alhamdulillah di level ke-5 di tanggal 20 ini level 5,4%, jadi saya 5 juta X2 5 juta, jadi dapat 10 jutaan. Anda bisa siapkan kompensasi atau kompensasi itu balik lagi program. Kita masuk ke tiga kompensasi. Oke. Kalau masuk kompensasi ini kita akan nyawa kita sudah habis di siang hari tanggal 20 hari kedua, modal 14 juta. Berapakah akan kita peroleh dengan sistem yang masih sama dengan trading sebelumnya? 3 juta sempat jadi 5 juta, tapi ternyata di hari keberapa ya, 6 tidak kuat, memang sampai habis ya. Jadi yang masalah entry market sama baca indikator, mungkin harus tambah ya indikatornya apa yang lebih mengkonfirmasi bahwa dia akan lebih turun. Oke, siap-siap level 2 180.000 masuk market. Kita masih open sell karena dengan kondisi gini kita perkirakan harga akan turun ya. Kalau begini tetap niatnya trading, berdagang bukan judi, karena kita punya trading plan. Kalau memang rugi berarti memang rugi gitu. Namanya dagang kan nggak untung terus ya. Orang yang dagang bakso, dagang buah-buahan, dagang baju, itu nggak tiap hari untung terus. Ada masanya sampai bangkrut. Kalau kita bangkrut berarti habis nih modalnya. Kita pakai kompensasi. Hanya bedanya memang kalau trading itu nggak kelihatan barangnya, karena kita kan yang di trading kan komoditas currency ya, atau cryptocurrency. Sesi kelima masuk nggak nih Pak Eko? Masuk kayaknya. Oke, masuk. Sesi 2 siang udah habis. Error lagi. Lanjut sesi malam jam 18, mumpung ada waktu. Kita lihat di sini market uptrend, jadi open position buy. Pasti udah tahu kenapa saya open position buy, karena formasi dari SMA, indikator SMA, dan juga formasi dari higher high dan higher low, yaitu formasi yang dibentuk candle yang uptrend. Ini tengok juga sebelah kirinya lagi, look to the left, supaya kita bisa konfirmasi apakah trennya atau apakah sudah mencapai area resisten atau area support atau ditembus ya, mengejar level psikologis lainnya di atasnya. Ini sudah level 1 di malam sesi malam nyawa pertama 45.000. Kalau masuk ini saya bisa lanjut di sini untuk nyawa keduanya, karena trennya ya masih naik gitu. Ya, kita lihat 10 detik atau 15 detik ke depan ya. Intinya sih kita berani putuskan itu karena apa? Karena melihat indikator, karena melihat formasi terbentuk, formasi candle. Saya sih belum baru tahu higher low,
higher high. Nah kayak gini kan, higher low higher high itu masih atas, jadi masuk. Kita 15.000 lagi. Saya lanjut saja di sini nyawa keduanya. 15.000 untuk tick rally nyawa kedua. Kalau lihat dari leftnya ini kan mulai membentuk apa namanya, higher high dan higher low. Itu adalah formasi trend up. Nah, nanti juga saya akan belajar lagi formasi candle pembalikan atau reversal seperti apa. Gitu. Ada banyak sekali ilmu di trading ini, jadi mau nggak mau harus sambil praktek supaya bisa hafal. Apa aja kalau begini, saya juga tiba-tiba teringat lagi, oh iya ini ada hello. Nah dilihat lagi level ke kirinya, ini daerah apa nih, udah masuk area resisten, berarti akan ada reaksi atau bisa ditembus. Ini di situ aja market tuh. Yang pasti market itu adalah bergerak ke kanan. Ke atas ke bawahnya yang kita nggak tahu, tapi kita bisa prediksi dengan indikator yang kita yakini dan komponen-komponen lain yang kita bisa pelajari dari dunia marketing ini, dunia trading ya. Oke, ini tiketnya nggak masuk di sesi malam. Kita masih kompensasi level 1 masih kemudian apa lagi ya di dunia ini ya, selain sisi teknikal, psikologi terutama ya, kecuali dari teman-teman ada yang tipe fundamental trader, artinya nunggu dari news yang ada yang berpengaruh ke market. Itu bisa dilihat di Forex Factory, kita bisa terbantu di situ apakah di sini high impact atau low impact. Itu yang bisa Anda pilih. Kalau saya sih lebih ke technical ya, tapi ya ketika ada news situ yang perlu hati-hati. Kadang analisa teknikalnya ya jadi amburadul gara-gara ada news. Oke, nah ini nyawa kedua pas nih, kita akan kayaknya saya akan coba kita lihat dari kiri. Udah masuk juga ada area support. Ini kuat turunnya ya, kita tekan masuk 25 detik lagi. Ini kalau dari sisi formasi kan membentuk low level yang lain. TDX masih ada waktu 10 detik. Jelek. Kita kripto muncul lama banget. Oke mas, kayaknya sih gitu. Tapi kita lihat lagi USDJP seperti apa. Halo, ini informasi bagus, saya sampai kita buy kan seperti apa nih buy. Di kirinya kita lihat, nanti di atas akan ada reaksi, tapi masih naik dulu. Tadi kita lihat sekilas di sebelah kiri ada level resisten titik tertinggi, yang artinya di situ akan ada reaksi, ada konsolidasi, market akan lanjut nge-breakout level itu atau balik karena first time pick di situ. Ya tinggal dua itu, tinggal kita manajemen lagi. Nah ini tick rally-nya
masih masuk. Oke, kita lanjut. 15.000. Nah, sekarang dengan konsep ini sebenarnya saya bisa trading agak tenang, maksudnya secara psikologis itu dengan modal segini bawa lebih tenang lah. Tetap aja meskipun kalau sudah masuk level kompensasi level 5, 6 itu deg-degan, apalagi kalau kompensasinya nggak jalan. Itu sebenarnya yang saya pikirkan. Nah, seperti ini nih, kita kompensasi level 1 45.000. Jadi sistem yang saya pakai kompensasinya maksimal sampai dengan akun habis, tapi itu sebenarnya jelek. Cuma saya belum nemu feel-nya ya, gimana caranya supaya mampu membatasi level kompensasi. Misalkan setiap hari 10 maksimal 10%. Jadi kalau dikonversikan ke kompensasi 10% dari 15 juta itu 1,5, berarti lossnya 1,5. Berarti kalau dari sisi level 45.000 tambah 135 tambah 400 ya sampai level 4, ini 3. Kalau masih level 43 nya gak tembus, ya udah balik lagi, maksudnya udah itu dianggap loss. Seperti itu aja ya, 10%, tapi di hari itu 10%. Nah, masuk sekarang level kedua, kombinasi level 2. Mudah-mudahan sih masuk ya. Nanti kita akan cek pencapaiannya seperti apa di hari kedua. Modal 15 juta, modal 14 juta, udah jadi 15 juta ya. Terus mantap juga ya kalau memang bener ini, karena kemarin ada tadi di sesi pagi atau siang ya, ada kompensasi yang cukup besar sampai level 5. Jadi karena profit ya masuk gitu. Oke, sepertinya masuk kompensasi level 2 nya. Jadi kita akhiri trading di hari ini tanggal 20 April, hari Senin. Nah, baik, kita masuk ke file Excel-nya atas pencapaian di hari kedua tanggal 20 April. Kita saldo akhir ada di saldo akhirnya berapa tadi ya, saya cek dulu. Ada di juta 1.250. Ya berarti Yesus tinggi banget men. Ini berapa persen? 12%. Ini level kelima. Itu tadi seingat saya 5 jutaan. Nah, ini agak ngaco karena masalah kompensasi dan masalah koneksi ya. Nah, nanti tanggal 21 seperti apa, yang jelas kalau kita hapus saja. Kalau
sih. 14% ya. Ini kita bisa dapat besar karena ada kompensasi yang sampai 5 jutaan. Oke, pencapaiannya semoga bisa lebih baik di hari ketiga dan seterusnya.